ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Adab Harian Seorang Muslim. Pembahasan malam ini pembahasan yang cukup dewasa ya. Adabu zifaf wal ashrah baina az-zawjain. Adab az-zifaf. Az-zifaf bisa diartikan malam pertama atau hal-hal yang berkaitan dengan jima' terhadap pasangan. Ya. Dan ishrah. Ishrah baina az-zawjain, pergaulan yang baik antara kedua mempelai. Ini juga memiliki adab dalam Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah oleh kalian wahai suami para istri dengan hal yang baik, yang ma'ruf. Tapi kita mulai insyaallah taala dan kita mendekati khatam kitab ya. Kisaran 10 halaman lagi kita khatam. Mungkin Desember mungkin ya kita sudah ganti kitab. Baik, nomor pertama. Mulatafah, yaitu berlemah lembut. Berlemah lembut terhadap istri. Inda dukhul biha, ketika jazakallahu khair. Ketika mendatangi di malam pertama. Muda'abah, bercanda, bersenda gurau, itu bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, bernilai pahala di sisi Allah. Maka itu merupakan sunnah, hal yang dianjurkan, dan termasuk bagian dari muasyarah. Ini bukan hanya di malam pertama saja sebenarnya, di kapanpun. Ya, maka mulatafah dan muda'abah, saling lembut satu sama lain, dan juga muda'abah, main-main, yaitu senda gurau, canda-candaan, manja-manjaan, itu ibadah. Ya. Inda ad-dukhul biha, ketika berduaan dengannya. Dalam konteks ini sebenarnya tidak hanya di malam pertama. Ya, saya nggak tahu kenapa di sini disebutkan nomor pertama di malam pertama, namun di kitab aslinya tidak ada sebutan itu, melainkan secara mutlak di malam kapanpun. Sebagaimana Nabi SAW yuda'ibu azwajahu wa yudahikuhunna wa yulatifuhunna. Sebagaimana Nabi SAW bermanja-manjaan dengan istri-istrinya, mengajak tertawa mereka, berlemah lembut, bersikap lembut terhadap para istri. Ya. Tentu dalam pernikahan ada yang namanya KDRT misalnya. Dan KDRT pun ada beragam macamnya, juga kadarnya berbeda. Ya. Masalah muasyarah, mulatafah, muda'abah,
Kalau dilihat dari kenyataan, ya umumnya suami berlemah lembut dan juga bercanda, bersenda gurau dengan istrinya umumnya. Dan ada satu hal yang perlu diralat dari pemahaman dan pemikiran banyak dari orang, terutama muslimin Indonesia, lebih-lebih para ummahatnya, bahwasannya ketika seorang pria berpoligami, kasih sayang dan kedekatannya itu justru lebih dibandingkan sebelum poligami. Itu umumnya yang mempraktikkan poligami ya dan berusaha adil dengan sebaik-baiknya, rata-rata malah lebih sayang, lebih dalam. Namun syaitan itu menghembuskan pikiran ke orang-orang jahil dari kaum muslimin, baik jahil karena belum mempraktikkan, atau jahil karena enggak mau tahu, tidak peduli, atau jahil karena hanya dengar kabar-kabar miring tentang poligami. Justru kalau antum tanya kepada siapapun praktisi poligami yang insya Allah mempraktekannya, mereka akan mengatakan hal itu hal yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang melakukan atau mempraktikkan poligami, yaitu muasyarah, mulautafah, muda'abah, kedekatan, kemanjaan, senda gurau. Seorang suami lebih lembut dan lebih mengayomi dibandingkan sebelum dia berpoligami. Ini kenyataan seperti itu, yang kenyataannya terhijabkan dari pandangan banyak orang dan banyak yang enggak percaya karena memang belum mengalami. Ya. Maka ini tidak hanya terjadi di malam pertama. Seorang laki-laki ketika dia memiliki jiwa leadership, kepemimpinan, maka sisi pengayomannya itu lebih tinggi insyaallah. Ya. Taib. Jadi ini merupakan sunnah. Juga yang kedua, ketika di awal berumah tangga, ya boleh di malam pertama atau di awal pernikahan, letakkan tangan di kepala istri sambil membaca bismillah, mendoakan keberkahan untuk istri, lalu membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira, atau as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan tabiat yang Engkau ciptakan padanya, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan istri saya dan keburukan tabiat yang Engkau ciptakan padanya. Ini doa ini susah dihafal, kenapa? Karena sebagian orang hanya sekali seumur hidup mengucapkannya, yaitu di malam pertama. Ini doa malam pertama, awal-awal nikah, Pak. Kecuali kalau misal di antara antum hobinya nikah, ya setiap tahun ada aja nikah misalnya, maka ini tiap tahun dibaca, lama-lama hafal gitu. Ya, tapi ini kan mungkin yang pernikahan sekali seumur hidup dan enggak bakal nikah lagi, atau awet sampai wafat sekali ini saja. Apakah boleh dia mengucapkan doa ini di selain malam pertama? Zahirnya sebenarnya doa ini hanya untuk awal-awal pernikahan. Tetapi secara makna boleh kita mengucapkan ini dan mendoakan ini untuk istri kita, walaupun di malam ke-50.000, ya. Karena baru ngerti doa ini ada di malam ke-50.000. Jadi malam 1 sampai malam 49.999 belum tahu doa ini. Akhir di malam ke-50.000 baru doa ini. Boleh. Boleh di sini bukan dalam artian mengikuti sunnahnya, tetapi yaitu ya memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya istri ini baik-baik aja gitu. Ya. Apakah kalau istrinya lebih tua dari suami, meletakkan tangan di kepala istri yang lebih tua, itu berarti kurang ajar? Tidak. Kalau misalnya istri kita ternyata usia yang lebih tua, bahkan cukup lebih tua, lebih jauh gitu, 5 tahun, 10 tahun, maka antum wahai laki-laki tetap sebagai amirnya.
Ya, tetap sebagai amirnya. Misalnya antum usia 40, nikah dengan akhwat usia 55. Ini masih akhwat nggak kira-kira, Bu? Udah jadad namanya, yaitu nenek-nenek ya. Tapi ketika nikah boleh nggak pegang kepalanya dulu selain? Boleh, sunnah. Walaupun lebih tua. Karena dalam kepemimpinan itu tidak melihat pemimpin ini lebih muda atau lebih tua. Ketika itulah sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak mengenal istrinya lebih tua atau lebih muda. Dan dalam berumah tangga ketika istri lebih tua, maka tetap wajib menunaikan hak suami dan taat padanya walaupun istri lebih tua, bahkan 10 tahun lebih tua. Tetap wajib. Begitu. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat bersama istri karena kadang dilakukan atau dinukil para salaf kadang melakukannya. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Kadang-kadang aja. Sebagai bentuk kedekatan dengan istri. Untuk masalah sholat, wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, bukan di rumah. Ya. Tetapi kalau secara aksidental setelah antum sholat di masjid, antum ke rumah menemui istri belum sholat, maka diperbolehkan antum menjadi imam di sholat itu juga. 2 kali antum sholat dan istri menjadi makmum. Itu boleh. Tapi ini sifatnya occasional dan juga aksidental. Occasional apa? Jarang-jarang, momentuman aja. Dan aksidental yaitu ya kejadiannya gitu aja, bukan sesuatu yang direncanakan. Adapun kalau begitu terus, maka jangan, karena tidak ada contohnya terus-menerus seperti itu. Misal setiap subuh antum sholat subuh di masjid. Kemudian setelah zikir ba'da subuh antum pulang ke rumah selalu menjadi imam untuk istri antum. Selalu begitu, maka hal ini tidak ada tuntunannya. Namun kalau sifatnya aksidental karena sang istri masih tidur ternyata, ya ketiduran, kemudian antum udah pulang, ayo sholat subuh yuk. Udah selesai tuh saya sholat subuh, yuk sholat subuh udah. Gosok gigi, cuci muka, wudu ya, ayo sholat bareng saya. Antum jadi imam, boleh kadang-kadang, ya. Atau persilahkan dia untuk sholat 2 rakaat qabliyah subuh misalnya, kemudian baru antum berjamaah sholat subuh, boleh. Ya boleh seperti itu. Atau bisa juga di sini sholat 2 rakaat atau witir, bisa kadang-kadang lakukanlah itu, gak masalah. Kadang-kadang antum sendiri, kadang-kadang berjamaah. Ya begitu. Ini diantara adab dalam berumah tangga. Dan masalah sholat, ini masalah yang betul-betul signifikan untuk disampaikan kepada kaum muslimin, karena problematika kaum muslimin sekarang banyak di sholat mereka. Banyak kepala keluarga yang tidak sholat. Kita gembira ketika melihat jemaah masjid banyak, tetapi orang di luar yang tidak sholat itu lebih banyak sebenarnya. Kalau kita mau jujur, kita lihat itu. Sama-sama muslim tapi nggak pada sholat, banyak sholat, nggak sholat. Sebaliknya yang tidak sholat laki-lakinya itu kadang-kadang istrinya di rumah rajin sholat. Ya. Itu juga banyak. Lebih menyedihkan lagi kalau laki-lakinya malas sholat, istrinya juga. Ini mau jadi apa keluarga gitu loh. Maka sholat ini benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan efek positif pada keluarga besar, pada keluarga di rumah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya sebagai orang yang mendirikan sholat dan juga keturunan-keturunan saya. Nabi Ibrahim itu khawatir kalau anak cucunya ada yang gak sholat. Itu khawatir. Maka kita ini mesti khawatir kalau istri kita atau anak-anak kita
enggak sholat. Ya. Dimulai dari istri kita dulu yang dewasa deh. Anak-anak mungkin masih kecil. Perempuan, kita tahu perempuan naik turun perasaannya. Kadang khusyuk, kadang enggak. Sama kayak kita juga. Tetapi karena akal perempuan itu mungkin tidak seprima yang Allah ciptakan pada laki-laki, kadang-kadang dalam sholat perempuan itu tidak bisa menahan gejolak rasa sehingga tidak bisa menyelami apa yang dia baca dari wiritan sholat. Terikat dengan perasaannya. Sehingga sebenarnya tidak khusyuk sebenarnya. Kelihatan khusyuk karena lagi sedih saja. Bukan karena ingin dekat sama Allah. Makanya ikhtiaruz zaujah as-salihah, memilih istri yang salihah, itu adalah adab utama dalam menikah dan merupakan bentuk bakti pada anak sebelum adanya anak. Memilih istri yang salihah adalah bakti terhadap anak sebelum adanya anak. Memilih istri yang salihah itu adalah modal berumah tangga yang terbaik sebelum terjadinya rumah tangga. Dan kita berikan warning ya jemaah sekalian, dalam berumah tangga masalah tontonan baik untuk istri, anak atau kita. Kita katakan tontonan semacam Korea itu sangat-sangat destruktif untuk akal, nalar, keagamaan, iman dan kekhusyuan. Sangat-sangat destruktif. Destruktif apa? Merusak. Dan anak katakan wallahi sangat merusak. Dari semua sisi. Dari sisi aurat enggak perlu ditanyakan lagi. Dari sisi melihat non mahram lawan jenis dan mengandai-andaikan dan juga menikmatinya, itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa banyak perempuan bahkan yang sudah ngaji, mereka itu sangat suka dengan drakor? Disebabkan aktornya ganteng versi Korea, bening dan seterusnya. Itu bukankah udah masuk zina mata? Ya. Itu udah merusak itu. Kemudian terbius dengan skenario film itu sebenarnya merusak. Dan merusak agama juga. Makanya orang yang suka nonton film, antum temukan susah untuk mendengar kisah salaf. Susah mengambil ibrah dari hadis dan cerita-cerita Rasulullah SAW. Susah. Enggak masuk. Karena terbiasa dengan dramatisasi film. Susah. Antum lihat aja. Ya. Akhwat-akhwat yang sekarang memang alhamdulillah sudah hijrah katanya, tapi masih suka drakor. Bedakan dengan akhwat-akhwat yang alhamdulillah belajar istiqamah, betul-betul antum lihat kualitas mereka dalam memahami dalil dan memahami kisah-kisah salaf, hasilnya beda. Karena interestnya beda. Dan perempuan yang menyukai film-film seperti ini dan melihat ke artis-artis pujaannya, dipertanyakan bagaimana sholatnya. Coba periksa anak-anak kita atau istri-istri kita. Kalau kecanduan akan drakor, K-pop dan semisalnya, maka antum akan mendapatkan problem yang besar di qalbunya dia. Begitu. Ya. Kalau kita punya anak yang terbius dengan ini, anak wasiatkan semoga untuk anak dan juga antum, keluarga kita semua benar-benar dikontrol. Jangan sampai udah jadi bubur duluan baru antum berharap dia menjadi nasi. Ya. Ini membius qalbu banyak dari perempuan. Subhanallah. Ya. Kalau dulu perempuan mungkin suka dengan boy band, ya. Ganteng-ganteng, nyanyi-nyanyi bagus.
cukup booming gitu ya. Tapi kan dulu tahun 90-an untuk mengkonsumsi lagu, untuk sering dengar lagu itu nggak segampang sekarang. Sekarang akses terbuka dari semua jalur. Antum kerja, istri antum apa yang dilakukan antum lebih tahu, Allah alam. Sebagaimana juga acara-acara yang di jam 8 pagi dulu ya di TV, acara-acara yang ghibah, artis, gosip-gosip, infotainment, itu merusak istri-istri kita, merusak. Tapi ketahuilah, drakor lebih merusak daripada ini. Drakor lebih merusak daripada ini. Antum akan melihat di film-film drakor, itu kadang-kadang ada bunuh diri. Ya, karena drama cinta dan seterusnya. Bahkan ada artis, aktor Korea, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu, yang paling top itu mati frustrasi karena bunuh diri. Dan banyak muslimah yang mereka baper dengan bunuh dirinya artis aktor ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka. Peliharalah itu. Ya. Dan bisa kita mulai dengan apa? Ajak dia sholat bareng misalnya, witir, atau ajak sholat, tegaskan untuk sholat. Itu yang diinginkan oleh para nabi terhadap istri mereka dan anak mereka. Baik, kemudian yang keempat, membaca bismillah dan doa ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Gimana bacanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami. Ini adalah doa sebelum melakukan hubungan seksual. Sebelumnya ya, di mukaddimahnya doa seperti ini. Adapun ketika di intinya maka sepertinya tidak di hati saja. Apa faedah dari doa ini? Insya Allah hasilnya itu akan dijaga dari syaitan. Apakah setelah nanti jadi anak nggak ada syaitan, nggak diizinkan? Bukan itu maksudnya. Tetap akan ada syaitan yang berusaha untuk menggodanya, tetapi Allah akan menjaga dia. Maksud menjaga di sini tidak menjadikannya kufur, tidak menjadikan menyimpang. Kalaupun ia sesekali, Allah Ta'ala kembalikan hidayah buat dia. Allah jaga itu tetap. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti punya salah. Enggak bakal maksum, enggak bakal sempurna. Tetapi tetap Allah jaga. Allah menjaga manusia dari keburukan, bukan berarti manusia itu tidak akan pernah terjatuh dalam keburukan, bukan berarti begitu. Ya. Tetapi ketika Allah menjaga seseorang dari keburukan dan kemudian orang itu malah terjerumus ke keburukan, bentuk penjagaan Allah adalah Allah mengembalikan dia dari keburukan menuju taubat dan kebaikan kembali. Begitu. Ya. Dan pentingnya bismillah dan doa seperti ini adalah untuk mengusir syaitan. Ketika sepasang suami istri sedang melakukan ibadah berhubungan seperti itu. Ada seorang perempuan dihikayatkan, ada seorang perempuan di Indonesia. Suaminya sedang kerja, entah dinas atau kerja, pokoknya tidak di rumah. Terus diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ternyata suaminya. Loh, Mas, kok lebih awal? Tumben jam segini udah pulang? Ya. Dan suaminya kemudian mengajak hubungan intim. Maka sebagai istri ya manut. Ketika menuju ke hubungan intim, kemudian istri ini membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan. Tiba-tiba apa? Si suami yang tepat di hadapannya tiba-tiba hilang. Loh, Mas, loh kemana? Hilang di depannya. Berarti suami yang tadi
jin. Itu bisa terjadi, ikhwan, ya. Itu bisa terjadi. Para ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menghikayatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau wafat dalam keadaan bujang loh beliau itu. Di kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, beliau menyebutkan bahwasanya terjadi pernikahan antara manusia dengan jin itu ketika itu banyak. Banyak di sini bukan berarti banyak banget, enggak. Beberapa kabar ada gitu. Makanya para fuqaha, para ahli fikih, mereka juga punya pembahasan khusus tentang hukum menikah dengan jin. Sah atau tidak gitu. Itu dibahas. Ya. Kalau misalnya seseorang menikah dengan jin, anggap misal anggap itu boleh dan sah, misal ya. Gimana caranya? Untuk menikmati, gimana ikhwan caranya menikmati? Coba. Sok, bayangin sok. Di YouTube juga ada yang mengklaim nikah sama jin ini, nikah sama jin itu. Di YouTube banyak yang klaim itu. Diliput di desa ini, dia ngaku sampai punya anak dan mana sekarang istrinya gaib. Itu gimana cara menikmatinya gimana? Coba. Apakah jin itu kemudian membentuk diri menjadi manusia kemudian dinikmati? Atau lewat mimpi dan fantasi? Wallahu a'lam. Ana enggak pernah melakukan dan na'udzubillah min dzalik. Ya. Tetapi hubungan intim antara manusia dengan jin apakah mungkin terjadi? Mungkin. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di masa ini. Bisa. Ya. Tapi itu semua dengan izin Allah. Dan sekiranya orang ini mengucapkan kalimat ini, terusir itu syaitan. Begitu jemaah. Yang kelima, ini sunnah. Jika seorang suami akan berhubungan intim lagi dengan istrinya, maka hendaklah ia berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian melakukan hubungan intim dengan istrinya, kemudian setelah itu ia ingin mengulanginya lagi, maka sebaiknya ia berwudu terlebih dahulu. Di sini kalau maaf bahasa kita 2 ronde, 2 babak atau babak berapa gitu. Wudu sunnahnya. Rasulullah SAW pernah berkumpul, maksudnya mencampuri, yaitu melakukan hubungan intim dalam satu malam dengan sekira rupa riwayatnya 7 atau 9 istrinya dalam satu malam dengan 1 kali mandi. Ya itu. Antum bisa Pak? Hah? 7 atau 9? Hah? Nggak bisa bayangin karena kita powernya off. Stop kontaknya agak pedot. Misal, antum punya 4 istri dan antum menggilirnya dalam satu malam. Apa hukumnya? Para ulama beda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hal seperti ini khusus Nabi saja yang bisa menggilir dalam satu malam istri-istrinya. Tapi pendapat yang lebih sahih adalah boleh dengan syarat. 1, tidak dalam satu rumah, apalagi berbarengan. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Itu 1. Kedua, direstui oleh istri yang dapat giliran malam itu. Ya, ini pelajaran asing ya, tapi nggak apa-apa, ini ilmu juga dalam fikih. Paham nggak? Direstui oleh istri yang memiliki hak malam itu. Misalnya malam Ahad ini istri pertama haknya. Terus antum izin, pokoknya setelah saya menggaulimu, saya akan menggauli nomor 2, 3, 4 dalam satu malam ini sampai jam subuh. Kata istri pertama, tafadhol, silahkan. Up to you lah mas. Gitu. Diizinkan. Gitu. Syarat yang ketiga, kata sebagian ulama, setelah selesai menggauli yang keempat, maka kembali ke rumah yang punya hak, yaitu ke penggauli pertama. Kemudian mandi.
Itu sebagian ahli fikih membolehkan dengan syarat-syarat itu. Mungkin gak itu terjadi kalau untuk istri yang jumlah 4? Kelihatannya gak mungkin, tetapi kita gak tahu rumah tangga poligami yang memang mereka bisa jadi akur. Gitu. Dengan 1 kali mandi. Namun antara hubungan istri pertama ke hubungan istri kedua, jadi kan nanti malam itu pergi, jam 9 pergi ke istri kedua melakukan itu. Taib. Sebelum melakukan itu ke istri kedua, maka dia wudu sunnah. Selesai sama istri kedua, kemudian jam 1 ke istri ketiga. Wudu dulu, lakukan itu. Selesai dari istri ketiga ke istri keempat. Wudu dulu, lakukan itu. Selesai istri keempat, balik ke istri pertama, mandi junub. Apakah itu yang disebut malam minggu yang panjang? Iya, sangat panjang dan ya nggak bisa dibayangkan. Ya. Nanti di akhirat insyaallah di surga, setiap laki-laki yang paling rendah kasta surgawinya itu dapat minimal 2 bidadari gitu loh. Ya, semuanya lebih kalau di atas itu, ya. Taib. Dan juga usia dari semua dari kita, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua masuk surga. Usia dari kita itu 33 tahun. Karena 33 tahun itu usia prima untuk menikmati kenikmatan. Usia prima. Maksudnya prima di sini nikmatnya itu tidak memang mungkin kadang lebih muda lebih nikmat, tetapi 33 itu kenikmatan yang menyehatkan akal gitu loh, mematangkan gitu loh. Anak muda usia 20, 21 mungkin menikmati baik hubungan seksual atau lain, menikmati, tetapi menikmatinya mereka itu tidak matang. Tidak matang. Kadang orang dewasa di atas 30 menghafal Al-Qur'an, dia lebih menikmati walaupun lambat dibandingkan dengan anak usia 20 atau 15 menghafal Al-Qur'an karena memang belum punya banyak pikiran. Ya, mungkin bisa antum juga ketika antum belajar, Pak, antara belajar ketika kita dulu SMA, walaupun belajar agama, dengan kita sekarang belajar agama, ternyata lebih nikmat sekarang karena ada sisi kematangan, gitu loh. Ya. Jadi tenang Pak, nanti di akhirat insyaallah akan muda lagi 33 tahun. Ya. Lah terus kalau yang usia 15 tahun wafat, ntar 33 dong, iya. Jadi tua dong. Tuanya di surga itu lebih nikmat daripada muda di dunia. Ya gitu ya. Taib. Kemudian 6. Pasangan suami istri disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur. Apabila mereka telah melakukan hubungan intim dan mereka tidak mau mandi junub sebelum tidur, maka dianjurkan untuk wudu dulu. Itu sunnahnya. Tidak sampai wajib, itu sunnah. Ya. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza arada an ya'kula aw yanam wa huwa junub, ghassala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah kalau lagi junub dan beliau pengen makan atau pengen tidur, maka beliau akan mencuci kemaluannya dan wudu seperti wudu salat. Jadi kalau misalnya telah junub, kita ini telah junub misal, dan kita pengen ngemil atau makan, maka disunahkan mencuci kemaluan kita kemudian wudu dulu kalau memang tidak mandi. Itu sunnah. Gitu. Kadang kan kita mengakhirkan mandi junubnya nanti ajalah jelang subuh kadang gitu. Ya itu enggak apa-apa, boleh. Ya, enggak apa-apa. Maka sebelum tidur usahakan apa? Wudu. 7. Diharamkan berhubungan intim ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Diharamkan pula menyetubuhi istri pada duburnya. Nabi SAW bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW." Barang siapa menyetubuhi istri dalam keadaan haid atau nifas, juga dikiaskan dengannya. Menyetubuhi istri dalam keadaan haid yang dilarang seperti apa? Yaitu menikmati bagian antara pusar dengan lutut. Itu yang dilarang. Lebih-lebih kalau sampai terjadi percampuran, yaitu dukhul antara kemaluan dengan kemaluan, maka ini haram. Lebih haram lagi bahkan.
Karena itulah intinya diharamkan. Ya. Adapun kalau menikmati bagian di atas pusar atau di bawah lutut, maka ini diperbolehkan karena Rasulullah SAW melakukannya terhadap Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang haid. Rasulullah SAW suruh Aisyah untuk menutup bagian bawah, yaitu antara pusar dengan lutut, ditutup dengan izar atau kain bawah, supaya beliau cukup menikmati bagian yang di atas pusar. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Itu pas beliau lagi haid, pas Aisyah lagi haid. Dan kemudian menyetubuhi istri dalam keadaan haid, atau menyetubuhi istrinya pada duburnya, atau ia datang kepada dukun serta membenarkan perkataannya. 3 dosa besar. Pertama, menyetubuhi istri dalam keadaan haid, dosa besar, melawan fitrah. Juga menyetubuhi istri pada duburnya, dosa besar, melawan fitrah. Juga datang kepada dukun dan membenarkan perkataannya. Ini lebih luas lagi, bahkan datang kepada dukun bisa antum dengan cara membuka majalah dan di dalamnya ada ramalan zodiak. Nah, ini termasuk mendatangi dukun. Walaupun yang membuat ramalan zodiak itu bisa aja main-main, tapi secara perbuatan antum sama dengan mendatangi dukun dan mencari rasi bintang antum apa? Pisces. Nah, gimana Pisces nih? Kira-kira minggu ini saya dapat apa nih? Ya, Pisces gitu. Itu sama, masuk dosanya dosa besar. Bahkan dinobatkan seperti dia kufur kepada apa yang diturunkan atas Muhammad SAW. Ini sebagian ulama berpendapat kufur di sini adalah kufur asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosanya besar sekali. Ya, dosanya besar sekali. Tapi termasuk mendatangi dukun, peramal dan semisalnya adalah mendatangi orang-orang indigo, mewawancarainya dan menyetujui perkataan mereka tentang yang gaib. Menyetujui berita-berita dari mereka tentang hal yang gaib. Maka ini termasuk mendatangi dukun. Taib. Kedelapan, diharamkan menyebarkan rahasia hubungan suami istri. Ya, enggak boleh memberitahu bahwasanya tadi malam habis begini, habis gitu, enggak boleh. Haram. Ya. Kata Nabi SAW, inna min asyarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk orang di sisi Allah dari segi derajat di hari kiamat nanti adalah laki-laki yang melakukan hubungan dengan istrinya dan istri juga melakukan hubungan dengannya, kemudian disebarkan rahasia dari hubungan intim tersebut. Baik, saya tadi malam gituan loh misalnya, nggak boleh kamu gitu. Ya, kecuali dalam rangka hajat seperti ada di penggalian pemakaman dan dia disuruh oleh orang-orang supaya memasukkan mayat ke kuburnya. Karena tadi malam baru melakukan hubungan intim, maka dia katakan afwan, tadi malam saya melakukan sesuatu, jadi saya nggak bisa. Antum paham nggak maksud ana? Orang yang misalkan gali kubur nih, ya, baik yang membawa mayat ke bawah atau yang di bawah yang giring mayat, itu nggak boleh orang yang tadi malam habis melakukan jima. Ya. Kalau tadi malam cuman bercumbu doang boleh. Tapi kalau sampai jima, entah keluar mani atau hanya dukhul, masuk antara zakar dengan vagina, maka itu enggak boleh melakukan pemasukan jenazah. Yang melakukan pemasukan jenazah ke liangnya hanyalah orang yang tadi malam enggak melakukan jima, gitu. Maka kalau dia dipaksa memasuk, udah antum aja itu kan ngerti, afwan tadi malam ana habis melakukan hal gitu kan. Kalau mereka pada nggak ngerti, ajarkan, berarti belum ngerti. Ya, tukang gali kubur juga jangan lakukan itu. Mungkin kalau gali kubur doang mungkin masih bisa, tapi kalau untuk masukkan mayit enggak. Kalau misalnya tadi malam habis melakukan sesuatu, itu kan hajat, maka boleh dia ucapkan itu supaya orang pada tahu, memberi uzur. Adapun kok nggak ada hajat, maka nggak boleh cerita, jangan. Bahkan ke mertua, ke orang tua, jangan. Ini rahasia antar istri dan suami. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah taala.
Baik, kita lanjut di sini. Yang ke-9, masing-masing suami istri hendaklah mempergauli pasangannya dengan baik sesuai perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan 10, seorang suami hendaklah berlemah lembut dan berbuat baik kepada istrinya. Ya, kata Nabi SAW, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum. Jadi di sini diperintahkan oleh Nabi SAW agar saling berwasiat kebaikan kepada atau tentang istri-istri. Ya, karena berbuat baik kepada istri-istri itu juga bisa menjadi modal agar mereka mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian yang 11, seorang istri hendaklah mentaati suaminya dalam batas kemampuannya dan bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya suami menginginkan istrinya untuk melakukan hubungan intim, maka wajib bagi istrinya untuk menunaikan kewajiban itu. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami memanggil istrinya untuk melakukan itu, memanggil istri menuju kasur, ya, artinya ini bahasa kinayah untuk berhubungan intim, diajak itu, namun tidak dibalas, tidak ditunaikan oleh istrinya, maka dan kemudian suami itu marah karena itu, maka malaikat itu akan melaknat istri tersebut sampai pagi. Sampai pagi. Dilaknat. Istri tersebut terlaknat. Nah, kalau memang konteksnya istri itu sakit, tidak memungkinkan untuk menunaikannya, maka suami juga tidak boleh memaksa dan memaklumi. Gitu. Jangan memaksa dan harus memaklumi istrinya. Tapi kalau istri sekadar malas, nggak cinta, maka ini nggak boleh. Harus nurut. Walaupun nggak cinta misalnya, harus nurut. Ya. Jadi adapun kalau sakit atau keletihan yang luar biasa, kalau letih tetap harus nurut semampunya. Kalau sakit, dengan sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan itu, maka tidak wajib nurut karena madaratnya lebih besar dan harus suami memahami kondisi istrinya. Ya. Karena kenapa kok sampai dilaknat perempuan itu, istri itu? Karena ini pembangkangan. Ya, dan juga suami ketika syahwat yang menggebunya kemudian tidak dituruti, maka potensi mencari yang lain itu besar. Ya. Yang ke-12, seorang suami hendaklah berlaku adil kepada para istri dalam perkara-perkara yang dapat dilakukan. Jika tidak adil, maka pada hari kiamat ia akan berjalan dengan miring. Ya, kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atan, famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang dia memiliki dua istri, ya, lebih-lebih 3 atau 4. Kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka di hari kiamat dia akan datang, dia akan berdiri dalam keadaan posisinya miring sebelah. Ya, dan mala ila ihdahuma, yaitu condong kepada salah satunya, ini bukan condong secara cinta. Karena seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri itu secara absolut dia akan ada kecondongan ke salah satu dari istrinya. Secara sayang, secara cinta lebih. Tapi kecondongan di sini adalah kecondongan dari menunaikan kewajiban. Yang ini dibaikin benar-benar, yang satunya dizalimin dan tidak dipenuhi haknya. Maka ini masuk. Kemudian bagaimana dengan masalah jumlah melakukan hubungan intim
Apakah harus adil dalam artian sama? Maka jawabannya adalah wallahu alam lebih afdal tidak wajib sama. Tidak wajib sama. Walaupun ada ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wajib sama antara istri pertama dan kedua atau mungkin ketiga keempat itu harus sama jumlah digaulinya, dijima'nya. Namun wallahu alam yang ana lebih condong padanya adalah pendapat yang tidak mewajibkan sama dalam masalah ini. Pertama, karena kecondongan hati itu adalah fitrahnya manusia. Boleh jadi si fulan memiliki 2 atau 3 istri atau 4 dan lebih suka dengan istri mudanya karena lebih nikmat baginya gitu loh misalnya, sehingga alhasil dari segi kuantitas jimaknya dia lebih banyak ke istri yang mudanya. Itu wajar, enggak masalah. Itu hal yang enggak bisa dihindari olehnya, dimaklumi. Itu pertama. Kedua, perempuan itu kan fisiknya beda-beda, kesanggupannya juga beda-beda. Ya, ada yang ini punya sakit ini, ada yang ini mungkin lagi hamil, ada yang ini mungkin baru sesar misalnya, dan seterusnya. Sehingga untuk memenuhi hasrat suaminya ada yang tidak komplit sehingga lebih ke yang lain yang lebih prima. Itu wajar. Ya, walaupun sebagian salaf dihikayatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sebagian salaf dan dalam berpoligami bahkan ada yang sampai jumlah mencium itu sama. Punya istri 2. Kalau dalam sehari dia mencium istri pertamanya 5 kali, maka dia akan mencium istri keduanya juga hari itu 5 kali. Tapi hal ini tidak wajib dan susah. Minimal susah dibayangkan. Ya enggak, Pak? Karena masih 1. Iya, cuma dibayangin aja susah. Iya kan? Mau ngebayangin terus tiba-tiba datang muka istri yang merungut gitu. Ngebayangin aja udah kena pentung kan gitu. Ya, maka berusahalah adil dalam hal apa? Dalam hal nafkah dan juga hal-hal yang wajib. Usahakan adil. Kalau memang tidak bisa berbuat adil dalam hal yang sunnah, maka jangan zahirkan ketidakadilan itu. Jangan tampakkan ketidakadilan. Sama kayak anak-anak sebenarnya. Sama anak-anak kita wajib adil sesuai dengan kadarnya. Dan ketika ada anak yang secara fitrah kita tuh condong pada anak ini, mungkin karena bungsu, mungkin karena paling ganteng, mungkin karena paling berprestasi, maka hati itu lebih condong kepadanya. Itu manusiawi. Nabi Yakub aja kayak gitu. Ya, Nabi Yakub aja kayak gitu. Tetapi jangan menzahirkan kecondongan antum kepada yang lain, karena itu akan mengakibatkan kecemburuan buta dan pembangkangan, pengingkaran, kekesalan dan seterusnya. Oke, mungkin sampai situ untuk materi kajiannya. Jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poligami itu termasuk sunnah Nabi bukan? Ya. Terus yang kedua, kenapa poligami boleh diperbolehkan, poliandri nggak diperbolehkan? Ya. Alasannya kenapa? Gitu kan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, poligami sunnah Nabi SAW bagi yang memiliki kemampuan untuk berbuat adil dan juga nafkah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba." Maka nikahilah oleh kalian apa yang baik buat kalian dari perempuan 2, 3 atau 4. Maksimal 4 kalau manusia seperti biasa muslim. Maka itu syariat dan sunnah Nabi bagi yang apa? Bagi yang berkemampuan untuk berbuat adil dan menafkahi. Ya. Adapun bagi yang tampak tidak berkemampuan, maka poligami ini bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Makanya kata Allah, di surat An-Nisa, astagfirullah. Jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 atau ambil dari milkul yamin, yaitu budak perempuan. Tapi kita nggak ada budak sekarang. Maka itu syariat dan itu sunnah.
Yang kadang sunnah ini bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib jika orang ini berkemampuan untuk berbuat adil dan menafkahi, dan mungkin istri pertamanya mandul, dan dia sangat menginginkan anak, atau istri pertamanya punya keburukan di kemaluannya sehingga tidak dapat untuk jima dan seterusnya. Maka kalau ini khawatir jadi fitnah, maka bisa menjadi wajib, tapi itu pun tentu dengan pertimbangan, karena zaman sekarang banyak hal yang agak rumit ya. Itu satu. Kedua, jawaban untuk yang kedua, mengapa, dan masih yang pertama, di zaman Nabi poligami itu biasa. Poligami itu biasa, makanya zina itu sedikit. Di zaman sekarang zina itu dianggap biasa oleh banyak orang, dan poligami itu dianggap tabu. Karena mindset. Jadi orang-orang barat dan juga syaitan itu berusaha untuk menutup celah syariat ini gitu loh. Dan selain itu juga karena mental laki-lakinya juga ya memang banyak yang tidak cocok. Mentalnya banyak yang cocok. Entah karena bahlul, jahil, atau karena memang gak punya sikap yang baik untuk berpoligami atau punya istri. Taib, jawaban untuk nomor 2, kenapa poligami itu disyariatkan dan kenapa poliandri itu tidak, bahkan haram? Jawabannya adalah karena poligami itu sudah ada contohnya dari zaman para nabi bahkan sampai sekarang. Dan poliandri tidak ada contohnya dari orang soleh, satu model pun nggak ada. Bahkan secara fitrah pun umumnya nggak ada orang yang setuju dengan poliandri. Itu dari segi kenyataan syariat dan juga kenyataan realita di lapangan kehidupan manusia. Kedua, secara psikologis laki dan perempuan tidak bisa sama. Laki-laki itu bersifat qawwam, pemimpin. Dia memiliki sisi leadership yang lebih daripada perempuan. Umumnya begitu. Sehingga laki-laki itu lebih mengayomi, seperti pohon ceri gitu, lebih mengayomi. Dia lebih bisa menjadi payung daripada menjadi gagangnya saja. Ya, dia bisa menjadi payung yang mengayomi lebih dari satu. Ini bagian, ini umumnya sebenarnya bisa seperti itu. Adapun perempuan, maka fitrahnya itu dia kepada satu pihak saja, itu fitrah. Itu fitrah. Makanya makanya perempuan yang selingkuh itu lebih buruk daripada laki-laki yang selingkuh pada umumnya. Karena kans dan keinginan perempuan untuk selingkuh itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang keinginannya lebih dari satu. Hal ini merupakan tabiat basyariyah, rijaliyah, laki-laki yang memang Allah Ta'ala titipkan pada laki-laki. Bahkan di usia 60 saja, laki-laki itu kadang-kadang tetap minta untuk dilancarkan hubungan seksualnya. Sementara perempuan bahkan usia 40 kadang-kadang sudah mulai nggak bisa, udah mulai ya nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau misalnya poliandri itu dilegalisir, dibolehkan misalnya, kita lihat kenyataan, ya berapa batasannya? Anggaplah 2. Fitrah itu akan mendustakan semua ini. Perempuan punya 2 suami, na'udzubillah min dzalik. Suami itu berarti akan menjadi di bawahnya perempuan. Dan akan saling menikam satu sama lain. Cepat habisnya. Dan bagaimana istri itu menghandle perasaan kedua suami ini? Ya. Maka poliandri ini memiliki efek yang sangat-sangat buruk secara fitrah, kenyataan. Dan kaedahnya juga kata sebagian dari ahli ilmu, laki-laki itu kasih sayangnya meluas. Sementara perempuan itu kasih sayangnya mendalam. Maka kasih sayang yang meluas itu bisa menjangkau lebih dari satu. Yaitu satu tanggungan, satu istri. Lebih dari itu bisa. Umumnya, mestinya. Dan kasih sayang perempuan lebih dalam sehingga dia lebih mampu untuk fokus ke satu saja. Begitu. Dan kemudian yang kedua, laki-laki
itu dia bisa menghandle sesuatu yang poin besar, merupakan poin besar. Namun untuk poin kecil itu harus dilengkapi dengan anak buah atau istri. Sementara istri itu lebih mampu untuk menghandle pecicilan dan poin-poin yang kecil dan tidak mampu untuk menghandle hal-hal yang besar. Sehingga dia butuh satu orang saja untuk mengaturnya. Begitu. Ya. Buktinya antum cari kaos kaki susah. Nanya ke istri, tahu dia di mana. Padahal antum yang punya, antum yang naruh, istri yang tahu di mana. Nah, apalagi tuh. Antum kan punya duitnya gede-gedeannya aja. Untuk beli duku, beli kelengkeng, beli hal-hal kecil, pusing. Sekarang kalau antum belanja di Indomaret atau Alfamidi atau semisalnya, antum suka cek struk nggak? Pak, bodoh amat kan? Langsung buang. Istri antum dihafalin harganya. Sekarang pemimpin kalau pecicilan gitu dihafalin, itu nggak bisa dipimpin. Laki-laki itu menghandle yang global. Perempuan yang lebih rinci sehingga dia cuma butuh apa? Satu yang mengayominya. Seperti laki-laki kadang-kadang butuh lebih dari satu. Ya, tapi sekali lagi hal-hal seperti poligami ini untuk apa? Yang berkemampuan. Yang tidak berkemampuan maka menjadi haram buat dia. Begitu, wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini aja Pak ya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.